Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Bapak Jokowi ini beda dan sangat disayang oleh orang Papua. Karena Bapak Jokowi bisa lihat pemerataan itu, contoh kecil saja seperti Wamena. Wamena itu harga minyak bensin ini di kota Jayapura 10.000, tapi Wamena 50.000. Tapi Bapak Jokowi bisa rubah itu sehingga Jayapura yang 10.000 juga bisa dapat tiket itu, Wamena juga ada yang 10.000. Itu yang kami orang Papua sangat mengharapkan supaya Bapak Jokowi kembali lagi dengan program-program yang sudah berlanjut 5 tahun itu bisa berjalan lagi 10 tahun ke depan. Ya puji Tuhan, supaya mungkin karena Bapak Jokowi untuk pemerintahan Indonesia hanya diberlakukan 10 tahun saja. Tapi kalau pribadi saya mungkin pilih presiden yang seperti Bapak Jokowi itu bisa seumur hidup. Karena saya hanya lihat bahwa orang Jawa yang pimpinan seperti Bapak Jokowi itu, dia sangat cinta orang Papua. Walaupun orang Papua itu ras kulit hitamnya beda dengan orang Jawa, kekerasannya bagaimana, tapi dia tuh samakan kita sebagai satu kesatuan NKRI. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar tuh, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI. Dan NKRI harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh? Jokowi mana rakyat? Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Banyak sekali hasil yang kami lihat, kami nikmati, yang kami masyarakat kecil rasakan. Dan itu presiden yang luar biasa, presiden yang sangat merakyat. Salah satunya presiden yang termasuk presiden terbaik di dunia. Menurut kami orang kecil. Menurut kami masyarakat kecil itu dia Bapak Presiden Jokowi, Bapak Jokowi Widodo itu presiden terbaik. Presiden yang paling baik dan presiden yang sangat merakyat. Dan kami seluruh masyarakat Papua, saya atas nama masyarakat Papua, saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non-Papua, Papua kelahiran, Papua peranakan, semua kami bangga. Kami sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi, sukses selalu. Dan tujuan saya untuk saya meminta kepada lembaga tertinggi di negara ini yaitu MA, supaya kalau bisa, ini permintaan kami, kalau bisa supaya jangan ada pembatasan untuk caleg, khususnya untuk Bapak Presiden. Kalau bisa Pak Presiden untuk 2024 harus maju kembali untuk melanjutkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Mantap. Itu saja. Kalau untuk saya masih Bapak Jokowi masih kuat, mampu, biarkan beliau untuk memimpin negeri ini supaya masyarakat ini tetap sejahtera. Jokowi itu orang Papua. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Jokowi anak Sorong Pusat. Ya. Sorpus. Anak Sorong Pusat. Mantap. Jadi, Bapak tuh asli orang Papua karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar biasa. Sangat-sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat, sosok pemimpin yang paling bagus. Sosok pemimpin yang paling sederhana, tapi bijaksana untuk mengatur negeri ini. Mama dong ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini.
salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk bangun. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, wah, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar.